Siang. Oke. Ya, siang ini kita akan masuk dalam satu tema yang penting. Beberapa hari yang lalu saya membaca ada orang menulis begini di media sosial. Dia mengatakan seminari itu bukan hanya belajar to learn become a pastor, katanya gitu. Mungkin agak sedikit sempit dia memahami. Jadi seminari not only to learn become a pastor, karena dia sedang mempromosikan buku mengenai Pastor's Heart. Jadi saya mengartikan di seminari itu kita bukan hanya belajar skill menjadi pastor, menjadi pendeta. Jadi kita nggak hanya belajar skill preaching, kita nggak hanya belajar skill untuk misalnya mengajar, skill menafsir Alkitab, tapi kita harus memiliki hati, belajar untuk memiliki hati seorang hamba Tuhan. Atau mungkin lebih luas, seperti yang dituliskan dan akan disampaikan pada sore ini adalah spiritualitas dari seorang hamba Tuhan. Kalau hanya skill saja, mungkin kita bisa belajar di YouTube, kita bisa kursus di kursus singkat, kita bisa belajar how to preach, how to. Tapi spiritual pastoral ini merupakan hal yang bukan hanya penting, tapi juga untuk mempelajarinya tentu tidak cukup hanya knowledge, tapi ada hal-hal yang harus kita gali. Nah, untuk itulah siang ini kita telah mengundang Pendeta Insinyur Arman Barus, PhD, dosen Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung, dosen bidang biblika, pastoral, ya dan lain-lain, gitu ya. Dan lain-lain, artinya banyak nih Pak Arman bisa mengajar. Karena habis ini mau ngajar marriage and counseling ya Pak, supaya bisa menulis buku lagi katanya. Ini buku ini adalah yang ditulis Pak Arman hasil pengajaran di kelas Emin selama mungkin beberapa tahun, terus diperbaiki jadi buku. Karena buku ini udah selesai, kata Pak Arman, sekarang dia akan punya proyek yang lain lagi, ya mungkin. Pak Arman, saya perkenalkan secara singkat. Pak Arman adalah insinyur teknik sipil dari Universitas Sumatera Utara di Medan. Kemudian menyelesaikan MDiv dan MTH dalam bidang perjanjian baru di Trinity Theological College Singapura, Doctor of Philosophy dalam bidang perjanjian baru di University of Aberdeen di Scotland, di bawah bimbingan yang terkenal Howard Marshall. Ya, melakukan studi postdoktoral di Oxford University di Oxford. Dan adalah dosen biblika di ST Amanat Agung yang saat ini menjabat sebagai Kepala Unit Penjaminan Mutu STT Amanat Agung Jakarta. Pendeta Gereja Batak-Karo Protestan Rawamangun, Pulau Mas, Jakarta. Anggota Komisi Penerjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Kita bisa lihat betapa pentingnya strategisnya pelayanan Pak Arman sebagai anggota Komisi Penerjemahan Lembaga Alkitab Indonesia 2008 sampai 2018. Ya saudara, Alkitab bahasa Yunani yang ada di tangan kita yang diterbitkan tahun 2000, edisi kedua itu pasti melalui tangan Pak Arman. Ya, baru sampai di tangan kita. Kemudian juga sekarang juga menjadi Ketua Badan Pengawas Scripture Union Indonesia. Kalau dulu Persatuan Pembaca Alkitab Scripture Union Indonesia. Ya, mari kita berdoa sebelum kita memulai dan saya akan serahkan waktu pada Pak Arman dengan pembagian maksimal Pak 50 menit untuk pemaparan. Lalu kita akan break kopi 10 menit dan kemudian ada 30 menit ya karena waktu kita sekarang tinggal 30 menit untuk tanya jawab. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan memuji Tuhan untuk anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Khususnya untuk panggilan yang mulia yang Tuhan percaya pada kami, boleh menjadi pastor, menjadi hamba-hamba Tuhan. Kami bersyukur Tuhan di perjalanan kami, Tuhan terus menolong kami, baik melalui pendidikan teologi di seminari, dan juga melalui bidang-bidang khusus seperti pelajaran, pembinaan mengenai spiritualitas pastoral. Kami berdoa Tuhan memberkati waktu kami, berkati Pendeta Arman Barus yang akan menyampaikan materi, supaya ini juga boleh menolong kami menjadi hamba-hamba Tuhan yang lebih baik lagi, juga mempertajam pemikiran kami dalam jalan panggilan Tuhan. Kami serahkan waktu ini dalam tangan-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Mari kita beri aplaus untuk menyambut Pak Arman tempat ini. Silakan Pak. Selamat sore saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak John Lee sudah memberi perkenalan yang luar biasa. Saudara-saudara, tentang topik spiritualitas pastoral ini sudah lama sebenarnya dipikirkan, ya. Kalau dari buku ini memang itu mulai dari 2002 gitu ya. Kemudian perjalanan, kemudian diberi kesempatan juga mengajar spiritualitas pastoral, dan itu semakin mempertajam bahwa memang ini satu topik yang saya rasa penting. Biasanya orang memikirkan kalau bicara spiritualitas berarti kita mesti pergi ke suatu tempat, mengasingkan diri sana, meditasi di sana, atau pergi ke biara, terpisah dari dunia ini, gitu ya. Rasanya sih kalau itu spiritualitas, maka berarti saya tidak spiritual dong. Kalau itu yang dilakukan, gitu ya. Oleh karena itu, mulailah dipikirkan apa sih sebenarnya spiritualitas, gitu ya. Dan kemudian menulis juga di Dictionary of Mission, Dictionary Mission, ya. Sebenarnya saya diminta beberapa artikel di situ, tapi nggak bisa, nggak ada waktunya juga. Di Indonesia ini semua kita kerjakan, ya kan. Makanya tadi itu Pak John Lee benar itu, mengajar apa dan lain-lain gitu. Mengajar mata kuliah biblika dan lain-lain. Memang di Indonesia begitu Pak. Spiritualitas pastoral, ya. Saya mulai dari pernyataan apa yang dikatakan Paulus. Ini kemana nih saya apanya? Ke sana ya? Atau ke sini? Hah? Udah ada di sini? Belum? Udah ya? Ya, ini 2 Korintus 13 ayat 13. Saya kira ini hal yang penting sekali. Saya akan bacakan untuk kita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ya, kalau kita lihat ada 3 hal yang penting di sini, yaitu satu kata anugerah, kasih karunia, kemudian kata kasih, kemudian persekutuan. Jadi dan juga disebutkan di sini tentang Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Roh Kudus. Ya, inilah sebenarnya pergerakan atau kehidupan menurut saya orang Kristen. Jadi pertama sekali dia bertemu dengan kasih karunia, anugerah, kemudian kasih karunia membawa dia lebih dalam kepada kasih, dan kasih ini membawa dia kepada arti lebih dalam tentang makna persekutuan, gitu ya. Pertama sekali dia berkenalan dengan Yesus Kristus. Sebenarnya ini juga adalah karya Roh Kudus yang membawa, dan itu Roh Kudus itu membawa kepada Tuhan Yesus dan juga kemudian dibawa kepada Allah. Jadi Roh Kudus sebenarnya bekerja dalam hidup kita sebelum dan kemudian berlanjut. Oleh karena itu saya berpikir, maka kalau kita bicara spiritualitas, kalau saya Moncan bilang kita harus bicara tentang Allah, saya rasa pasti bukan begitu, ya, pasti bukan itu. Kalau bukan Allah, kita harus start dari mana dan di mana apanya. Makanya saya pikir kehidupan spiritualitas itu adalah bicara hidup yang dipimpin Roh Kudus. Itulah intinya kalau kita bicara spiritualitas. Jadi di sini ada hal, ya. Jadi kita dibawa Tuhan Yesus, Allah, Roh Kudus, dan hidup kita ini adalah menikmati sebenarnya ketiga hal ini. Menikmati anugerah lebih dalam, menikmati kasih Allah lebih dalam, menikmati persekutuan dengan Allah Tritunggal itu dan juga dengan sesama. Itulah kehidupan kita. Dan tidak ada yang harus kita lakukan di sini.
Ya, kita hanya menikmati, mengalami. Saya akan masuk kepada lebih jauh sedikit tentang apa itu anugerah, apa itu kasih karunia. Ya, terus. Saya kira start yang paling baik menurut saya, kita mulai dari apa yang kata Agustinus tentang anugerah. Karena apa yang dia tuliskan dulu saya kira masih dimodifikasi, dipikirkan oleh orang dari zaman sekarang. Ya, anugerah itu diberikan, bukan upah atas amal kita. Jadi itu pemberian, sesuatu yang sebenarnya kita tidak bisa menerimanya, tapi oleh karena inisiatif dari Allah Tritunggal itu diberikan kepada kita. Dan di sini Agustinus menghubungkan antara dua hal, ya, given freely, gratis, itu bahasa Indonesia juga gratis, ya kan, kita semua senang yang gratis, kemudian gratia. Jadi dua hal ini dia hubungkan di sini, bahwa memang itu sesuatu yang tidak kita tidak ada hak sama sekali dalam diri kita untuk menerimanya. Itu hal yang dikatakan oleh Agustinus tentang anugerah. Jadi kita nikmati saja. Oke, berikutnya adalah kata kasih. Kasih itu puncaknya, ya, diperlihatkan, didemonstrasikan melalui dan di dalam salib Kristus. Supaya kita lebih paham, ya, konsep-konsep Plato yang juga berpengaruh kepada beberapa buku kalau kita baca, kasih itu dikatakan suatu keinginan, ya, suatu desire, suatu keinginan. Oleh karena para dewa itu tidak memiliki keinginan, maka mereka tidak mengerti kasih, tidak memiliki kasih. Gitu ya. Ada satu buku juga yang menjelaskan ini lebih jauh sekaligus mengkoreksi konsep ini. Bukunya siapa itu? Agape dan Eros, Anders Nygren. Ya, itu bisa dibaca, buku klasik saya kira, tapi saya kira masih tetap bisa menolong kita untuk memahami apa itu kasih. Oke, berikutnya sebelum nanti saya definisikan apa itu kasih melalui dan di dalam salib Kristus. Ya. Saya lihat, ya, pengertian yang dibuat oleh Calvert tentang kasih. Ya. Dia hubungkan kasih sini dengan freedom. Dan kalau saya perhatikan, mungkin saya salah, nanti Pak Andreas mengkoreksi saya. Semua konsepsi dia, ya, perumusan teologi dia itu, semua dia taruh di bawah kasih. Gitu. Jadi rumusan teologi itu dia buat dalam turunan dari kasih semua, gitu. Turunannya dari kasih ini, sehingga kalau kita terlalu melebih-lebihkan kasih, gitu ya. Padahal kan 3 aspek tadi harus kita sama-sama nikmati, ya. Anugerah, kasih, persekutuan. Memang semakin lama kita pikir, kita akan semakin mudah cenderung mengapakan satu aspek dari teologi itu. Itu memang kecenderungan yang kita harus waspadai. Ini pengertian dia kan, in his freedom, he's the one who loves. Therefore, his Godhead, kealahannya. Sepanjang itu kita pahami dalam konsep pengertian kebebasannya, adalah kealahan kasihnya. Itu buku dia Church Dogmatic 21 halaman 257, 350 gitu. Pembahasan yang saya kira enaklah dibaca untuk mengasah kemampuan intelektual kita. Saya rasa, ya, ini dugaan saya, mungkin saya salah. Kalau kita terlalu melebih-lebihkan
aspek kasih, ya, dan terutama tidak mendiskusikan soal free will manusia, ya, bukan freedomnya, tapi free willnya. Ujungnya saya kira kita akan universalis, gitu, ya, ujungnya. Mungkin saya salah di sini. Oke, itu tentang Calvert, ya. Dia memberikan penekanan yang sangat kuat tentang kasih. Oke, berikutnya. Ini juga dari pengertian dia, ya. Coba kita lihat definisi dia itu kan. As the one who is free is the one who loves. Jadi memang dia sepertinya memang agak dialektis begitu ya, tapi kalau kita baca secara teliti maka fokusnya itu adalah pada kasihnya. Ya, saya kira mungkin nggak salah kalau kita katakan dia teologi kasih kali ya. Oke, berikutnya. Ya, ini definisi yang saya kira lebih seimbang ya, karena mencakup semua aspek dari Allah itu tentang apa yang dia miliki, apa yang dilakukan, dan kemudian ontologinya. Cuman something-nya itu apa? Nggak dijelaskan begitu. Ya, something apa? Ya, apakah semuanya juga? Ya, itu artinya nggak mudah merumuskan anugerah, nggak mudah merumuskan kasih, nggak mudah merumuskan persekutuan, koinonia. Pak Surip akan membuat artikel tentang koinonia dari Filipi, kalau saya tidak salah ya Pak ya, akan presentasi di mana nanti itu, di Malaysia atau di Hong Kong itu. Oke, lanjut dulu. Ya, stop dulu di situ. Balik lagi dulu sebentar ya. Saya akan jelaskan tentang bahwa demonstrasi kasih yang paling luar biasa itu adalah pada salib. Di salib Kristus, dua hal kita yang terang benderang dari semua sifat, karakter, natur, atribusi Allah itu adalah kasih dan keadilannya, kekudusannya. Dua ini jelas terang benderang. Semua aspek yang lain bagi kita samar-samar, masih seperti kita melihat hal yang kabur gitu, tidak terlalu jelas. Tapi dua hal ini jelas. Ya. Kalau kita bicara kasih, sebenarnya apa pengertian kasih? Kalau kita lihat ya, definisi baik dalam Injil Yohanes, ya terutama dalam semuanya itu kalau kita lihat dihubungkan di dalam dengan pada salib Kristus, ya, maka di situ muncullah aspek memberi, gitu ya. Jadi kasih bukan soal perasaan, memberi. Jadi inisiatifnya bukan pada kita, tidak ada dalam diri kita sehingga Allah mau memberi, gitu. Tidak ada sama sekali. Jadi inisiatifnya itu berdasarkan diri Allah sendiri. Dia mau memberi. Yang jadi pertanyaan kemudian adalah apa yang diberi? Ya, apa yang diberikan? Saya kira ada baiknya kalau kita melihat ya dari surat 1 Yohanes. Surat 1 Yohanes ya, pasal yang ke berapa ini? Ketiga, ayat 16 dan ke-17. Ya. Surat Yohanes pasal yang ketiga, 16 dan 17. Saya bacakan untuk kita. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Kemudian lanjut ayat 17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya, bagaimanakah kasih
Allah dapat tetap dalam dirinya. Ini 16-17 nggak nyambung kan? Sehingga ada orang mengatakan ya 17 itu mungkin ada tambahan kemudian belakangan hari yang menyelipkannya gitu. Karena nggak ada hubungannya gitu. Kalau begitu masa sih nggak ada hubungannya? Nggak mungkin kan? Kalau apa hubungannya? Mungkin saya jelaskan begini ya. Kasih itu kan memberi. Apa yang diberikan? Gitu. Kalau dari 16 ini kita lihat untuk kita. Memberi nyawa untuk kita. Kenapa rupanya harus diberi nyawa untuk kita? Apa masalahnya dalam diri kita? Ya. Persoalan utama kita adalah kita tidak memiliki hidup. Karena kita tidak memiliki hidup, maka kebutuhan kita yang terbesar dan terutama adalah hidup itu sendiri. Dan itulah yang diberikan kepada kita. Memberi yang dibutuhkan. Itulah kasih. Saya kasih ilustrasi begini ya. Katakanlah misalnya ya, saya sedang ada orang datang, dia kasih Alkitab kepada saya. Ya, Alkitab. Padahal saya sudah punya cukup banyak Alkitab gitu ya. Dia kasih Alkitab ini untuk saya gitu. Walaupun dengan kalimat nothing fancy ya gitu dia bilangnya kan. Dia kasihnya Alkitab ini. Padahal saya sudah punya beberapa Alkitab. Waktu Alkitab ini dikasih kepada saya, ini berkat atau bencana ya? Kalau saya tolak, nggak enak. Kalau saya tidak pakai, dia akan nanya. Nggak suka ya dengan Alkitab itu ya? Bencana kan? Kenapa? Karena dia memberi yang tidak saya butuhkan. Itu bukan kasih. Saya kasih satu lagi ilustrasi ya. Katakanlah saya sedang duduk di Ancol, tenang saya duduk di Ancol di situ. Saya minum teh, ya kan? Ada teh di situ, kemudian ada kuitiau juga di situ, ya. Udah tenang lah saya. Udah nyaman saya situ, duduk menikmati Ancol. Tiba-tiba datang cewek cantik datang. Dia bilang begini, Arman Baru, saya mengasihimu. Terus sebagai tanda kasihnya itu dia serahkan nyawanya. Lompat dia ke ke laut itu. Mati dia di situ. Dia mati sebagai tanda kasih. Itu bencana nggak sama saya? Polisi pasti nanya kan, Pak, tadi sebelum dia mati disebut nama Bapak ya, ada apa gitu. Ibu Nurul juga nanya kan, apa hubungannya ada sama kamu gitu. Saya bilang nggak ada, sumpah saya nggak ada hubungan apa-apa, dia aja mau mati gitu. Tapi kalau dia bilang mengasihi, bencana kan? Walaupun dia mati untuk saya, menyerahkan nyawanya untuk saya, bencana. Kenapa? Saya nggak butuh dia. Nurul lebih cantik kan? Jangan kalian kasih tahu sama dia ya. Itu antara kita aja di ruangan ini gitu. Bencana kan? Karena dia menyerahkan nyawanya dan saya tidak butuh itu. Jadi kalau kita bicara kasih, kita memberi apa yang dibutuhkan. Itu pengertian saya tentang kasih. Oleh karena itulah makanya kita tidak heran kemudian aplikasi dari prinsip itu muncul ayat 17. Kalau itu ada padamu, berikan kepada yang membutuhkan. Kalau tidak ada padamu, ya doakanlah. Supaya mungkin melalui orang lain digerakkan. Jadi 16-17 itu nyambung. Itu bukan tambahan kemudian. Itu kasih. Gitu ya. Jadi memberi yang
dibutuhkan. Oke, berikutnya aspek yang ketiga adalah soal persekutuan. Calvert mengatakan Allah seeks and creates, ya, fellowship between himself and us, and therefore dia mengasihi. Kita lihat lagi sekali lagi, selalu semua itu di bawah turunan dari kasih. Saya rasa bukan God gitu ya, tapi apa? Berikutnya terus lanjut. Yang menciptakan itu adalah Roh Kudus. Betul, Roh Kudus itu Allah, gitu ya. Roh Kuduslah yang membawa manusia ke dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal dan juga membawa kepada persekutuan jemaat. Jadi itu adalah karya Roh Kudus. Jadi kalau kita lihat di sini, Roh Kudus membawa saya masuk ke dalam persekutuan dengan Yesus Kristus. Kemudian persekutuan dengan Yesus Kristus itu membawa saya masuk ke dalam persekutuan dengan Bapa. Dan di dalam persekutuan Tritunggal itu sekarang saya hidup, bergerak, ya, berkarya. Dan Roh Kudus kemudian membawa saya ke dalam persekutuan dengan jemaat. Dan di situ juga saya hidup, bergerak, berkarya. Itulah aspeknya. Oleh karena itu, salah satu hal penting daripada spiritualitas adalah aspek persekutuan ini. Aspek relasi. Oke, berikutnya. Sudah selesai ya? Habis ya? Lagi-lagi berikutnya? Gak ada lagi? Habis? Oke. Ya selesai dong gitu ya. Enggak. Nah, sekarang terima kasih saudara-saudara kalau sudah membeli buku ini gitu ya. Nah, kalau yang sudah membeli, kita membuka pembahasan tentang Roh Kudus itu pada halaman ya, pada halaman 35 dari buku kita. 35 itu Efesus 5:18. Hendaklah kamu terus-menerus dipenuhi oleh Roh. Ya, kata oleh di situ preposisi oleh ya bisa dalam arti sebagai alat gitu ya, instrumen, atau bisa juga itu sebagai isinya, kontennya, itu soal exegesis lah itu. Nah, dari kalimat yang singkat ini ada beberapa yang bisa kita tarik, ada 4 saya perhatikan ya. Pertama, kan dikatakan hendaklah terus menerus dipenuhi. Ya, itu menunjukkan suatu perintah. Ya, perintah yang bukan sekali tapi merupakan suatu keharusan. Terus menerus. Kemudian berikutnya, karena kata kerja terus menerus ini adalah suatu peristiwa yang dipenuhi Roh, adalah peristiwa yang berulang. Kita harus bedakan sini dengan orang yang dibaptis Roh Kudus, itu satu kali untuk selamanya. Tapi dipenuhi terus menerus, dipenuhi Roh Kudus itu adalah terus menerus kita alami dalam hidup ini. Yang ketiga adalah kata kerja yang dipakai situ dalam bentuk pasif, ya, dipenuhi. Itu artinya tidak ada sesuatu apapun yang bisa kita lakukan untuk dipenuhi Roh Kudus. Kita tidak bisa memaksa, kita tidak bisa berbuat apapun untuk supaya Roh Kudus itu ada pada kita. Ya, saya pernah tuh dengar satu kali radio, waduh, saya ada kaget juga itu radio itu bilang begini di radio itu, ya, karena kan jalanan macet di Jakarta, jadi saya pikir saya dengar radio lah begitu ya. Dia bilang, saya akan melepaskan Roh Kudus gitu, waduh. Ini orang sakit jiwa atau dari mana ini? Pasti ini bukan orang STT Amanat Agung dah gitu.
sepertinya bisa dikendalikan. Istilah impartasi, istilah apapun itu. Nggak bisa. Tidak ada sesuatu pun dalam hidup kita yang bisa kita kita paksa gitu ya. Kita untuk Roh Kudus, satu-satunya hanyalah meminta, ya, berdoa. Hanya itu, tidak ada. Supaya Roh Kudus terus-menerus memenuhi kita. Dan kemudian kata kerja pasif itu dibandingkan dimabukkan oleh anggur. Ya, dimabukkan oleh anggur. Apa ciri tanda orang dipenuhi Roh Kudus? Ya, kalau kita lihat strukturnya, struktur komposisinya itu ada 4. Kita berkata seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah, ucaplah syukur. Itu berkaitan dengan berbicara, komunikasi. Dan memang kalau kita lihat Amsal, ya, Amsal itu 1-9 memang berbicara tentang keluarga. Tapi mulai pasal 10 ke belakang itu paling banyak itu bicara tentang apa? Bagaimana berkomunikasi, bagaimana berbicara. Karena itu tanda orang berhikmat. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah soal tunduk seorang kepada yang lain. Nah, baru dari sini nanti salah satu aspek tunduk itu dikatakan istri tunduk kepada suami. Saya kira apa yang dikatakan oleh John Stott, ya, Uncle John kami memanggilnya, dia katakan begini. Sudah menjadi kebiasaan saya bertahun-tahun untuk berdoa setiap hari agar Allah memenuhiku dengan rohnya dan menyebabkan buah roh lebih tampak dalam hidupku. Hanya itu yang bisa kita doakan. Tuhan, hari ini. Jadi hari demi hari kita mengemis di hadapan Allah dalam doa. Penuhilah aku. Tidak ada apapun yang kita lakukan. Bukan kebaikan kita, bukan karena kita PhD, maka Allah otomatis memenuhi dengan Roh Kudus. Tidak. Jangan kita juga berpikir kalau kita sekali sudah dibaptis Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, maka Allah terus-menerus. Enggak, ini relasi. Relasi yang berkelanjutan, relasi yang terus-menerus harus dipertahankan. Jadi itulah artinya secara prinsip dasar kalau berbicara tentang spiritualitas. Spiritualitas. Sekarang kalau kita bicara tentang spiritualitas pastoral, kita bicara tentang apa sebenarnya ini, ya? Pengertiannya itu ada, saya kira kita lihat pada halaman 11. Ya, pada halaman 11 itu pengertian yang saya ungkapkan tentang spiritualitas. Pada dasarnya spiritualitas ini adalah relasi. Ya. Kita bicara relasi. Spiritualitas pastoral adalah suatu perjalanan transformatif relasi pendeta dan Allah Tritunggal menuju ke arah semakin serupa dengan Kristus yang ditampakkan. Dia menjadi model, ya, menjadi model bagi dalam relasi itu, dalam keluarga, ya, gereja, masyarakat, lingkungan hidup. Ya, itulah artinya. Jadi kalau kita bicara spiritualitas pendeta, maka yang kita bahas di sini adalah dia sebagai teladan. Dia sebagai model. Dia memperlihatkan bagaimana sebenarnya spiritualitas. Jadi kalau kita bicara spiritualitas pastoral, maka yang akan kita lihat adalah suatu model. Suatu kehidupan. Orang yang semakin hari semakin diubahkan menjadi seperti Kristus, dan itulah yang diikuti oleh orang-orang sekitarnya. Sempurna? Ya jelas tidak. Ya, Paulus mengatakan ikutlah aku. Maka kita juga harus berani mengatakan ikutlah aku. Tentu orang bertanya, kamu udah sempurna? Ya belum, saya belum sempurna. Kalau saya sudah sempurna, saya sudah horizontal. Tapi saya sedang mengikut Yesus, saya sedang dipimpin Roh Kudus. Coba lihat Alkitab. Apakah Alkitab catatan orang sukses, orang yang berhasil, orang yang gak pernah gagal? Enggak. Itu adalah kumpulan catatan apa? Orang-orang yang gagal. Orang-orang yang tidak berhasil. Tapi dipakai Tuhan. Yang melakukan kejahatan yang
nggak pernah kita pikirkan. Coba kita bandingkan ya. Daud itu bagaimana? Dia udah selingkuh dengan istri orang lain, anak buahnya. Satu. Yang kedua apa? Dia bunuh. Kejam apa coba? Kalau dibanding-bandingkan lebih kejam itu dari Sinaga itu. Reinhard nggak dibunuhnya kan? Walaupun bagi orang Inggris itu akan cerita panjang itu. Orang Inggris salah satu kehebatan orang Inggris adalah mereka bisa memelihara barang apapun gitu. Jadi peristiwa ini ratusan tahun akan jadi catatan itu di situ. Saya kalau ke Inggris ya, harus pakai nama Barus lah. Kalau pakai Sinaga bisa bahaya saya. Itulah spiritualitas pastoral ya. Ini sampai jam berapa ya Pak? 2:20. Saya punya waktu 20 menit lagi. Ya kan? Waktu 20 menit lagi. Definisinya tadi itu ya. Jadi kalau kita bicara spiritualitas pastoral adalah relasi saya dengan diri saya sendiri. Kemudian relasi saya dengan diri saya sendiri itu, kemudian relasi saya dengan keluarga, dengan gereja, dengan masyarakat. Dan itu ada refleksi cermin daripada relasi saya yang tersembunyi dengan Allah Tritunggal itu. Yang di dalamnya saya hidup dibimbing, dipimpin Roh Kudus. Itu harus nampak. Kaburlah, nggak apa-apa. Ya, tapi kita harus berani mengatakan ikutlah aku. Ya, ikutlah aku. Ya, saya sering itu juga dikritik sama Ibu Nurlan. Ini jangan bilang lagi sama dia ya. Kamu jangan jadikan orang seperti kau gitu. Enggak semua orang itu bisa mikir gitu dia bilang kan. Saya diam aja lah, nggak usah berdebat ya kan. Tapi itu prinsip saya. Dia harus menjadi seperti saya. Seperti saya berpikir, bagaimana saya berpikir, dia harus saya latih seperti saya berpikir gitu. Bagaimana saya mikir, dia harus mikir seperti itu juga. Bagaimana dia hidup, dia harus hidup juga seperti saya gitu. Kalau saya gagal, nggak apa-apa kan, memang Alkitab catatan orang-orang yang nggak berhasil itu semua. Ya. Coba kalian bandingkan hidup kalian tadi dengan Daud, mana lebih baik? Daud memang nggak lihat pornografi, ya kan? Waktu itu belum ada. Untuk apa dia lihat pornografi kalau ada yang langsung misalnya gitu kan? Batseba. Tapi dia, kenapa? Dipakai Tuhan kan? Kenapa? Dia mau taat. Sejak itu dia bunuh lagi nggak? Dia selingkuh lagi nggak? Enggak. Sekali stop, gitu. Ya, udahlah, nggak usah lagi lihat pornografi itu. Oke, berikutnya tentang hal tadi kan kita meminta tentang doa. Jadi kita lihat halaman 61 ya. Halaman 61 tentang doa. Doa ini berarti kita berbicara kepada Allah. Setelah Allah berbicara kepadaku. Dari mana Allah berbicara kepada kita? Tetap dari Alkitab. Nggak ada cara Allah lain berbicara kepada kita. Hanya melalui Alkitab. Bagaimana melalui mimpi? Itu kasus khusus lah. Ya, saya diberitahu juga bahwa beberapa saudara-saudara kita beberapa tempat yang agak terbatas, mereka mendapat mimpi gitu, kemudian menjadi Kristen, tapi tetap juga mencari Alkitab. Nah, itu baru benar mimpinya. Doa, gitu ya. Mengapa kita berdoa? Ya, kalau Simon Chan bilang bahwa
Kan kita sudah disatukan dengan Kristus. Itu sendiri sudah harusnya mendorong kita untuk berbicara kepada Kristus, gitu ya. Tapi saya rasa juga nanti bisa kita diskusikan ya. Menjadi serupa dengan Yesus tidak lain menjadi manusia berdoa. Kenapa? Karena Yesus berdoa. Jadi kenapa kita berdoa? Tujuan dari relasi ini kan menjadi serupa dengan Kristus. Bentuk-bentuk doa itu ada beberapa. Ya. Kita sekarang ke halaman berapa nih? Ya, di halaman 62. Ya. Doa itu betul memang satu respons, gitu ya. Tapi di samping itu, ini saya bergantung kepada artikelnya Ibu Castelia. Semua sudah download dan kutip ya? Hah? Kalian belum download dan kutip ini? Harus ya. Nanti pulang dari sini langsung buka internet, download dan kutip gitu ya. Origen mengajarkan kepada kita bahwa doa itu bukan hanya suatu respons. Ya, tapi doa itu dia katakan sebagai kunci untuk membuka harta rohani yang tersimpan dalam Alkitab. Dan tanpa doa manusia tidak mungkin mengenal Allah. Nah, ini kesimpulan dari Ibu Castelia tentang doa dalam eksposisinya Origenes. Tuntutan utama Origenes mengenai doa adalah manusia yang fana tidak mungkin memiliki pengenalan akan Allah kecuali melalui doa mereka dan memohon anugerah Allah yang datang melalui Yesus Kristus dan melalui pekerjaan Roh Kudus. Jadi kalau kita lihat di sini ya, doa itu respons dan kemudian doa itu sebagai kunci. Nggak usah kita perdebatkan lah, dua-dua benar, gitu ya. Kalau saya bilang nanti Origenes salah, bahaya saya, ya kan? Oleh karena itu di dalam kedua hal ini artinya sederhananya gini, kita baca Alkitab dulu atau doa dulu baca Alkitab, sederhananya gitu ya, dua-dua gitu ya. Tapi prinsip dasarnya adalah bahwa kita berdoa karena kita punya model. Ya, Yesus berdoa. Oleh karena itu sebenarnya kita tidak usah mengajarkan tentang seminar doa kepada jemaat kita kalau kita sendiri nggak pernah berdoa dan kita tidak menjadi model doa bagi mereka. Ini soal relasi spiritualitas. Jadi harusnya sama seperti murid-murid, ya kan? Sama seperti murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus, ajarlah kami berdoa. Walaupun sebenarnya maksud mereka minta diajar doa itu karena mereka lihat pada rabi yang lain punya spesifik doa sendiri, gitu ya. Setelah diminta baru Yesus ajarkan. Tapi saya rasa murid-murid melihat Yesus itu orang yang berdoa sehingga mereka mengatakan ajar kami berdoa. Dua-dua mungkin itu bisa kejadiannya begitu. Mungkin yang terakhir yang lebih mendekati. Kalau kita sebagai pendeta dilihat sebagai orang yang berdoa, otomatis jemaat itu mengatakan pendeta ajari kami berdoa. Harusnya itu yang terjadi. Dan itulah relasi-relasi seperti itulah yang diungkapkan di dalam buku ini, bagaimana dengan diri sendiri. Karena itu yang pertama, saya mengalami sekarang ya, semakin menyadari bahwa pada dasarnya bukan kita yang melayani jemaat. Jadi pada dasarnya Allah yang sedang melayani kita. Allah yang sedang mengubahkan kita. Allah yang sedang berurusan dengan kita. Dan itu belum selesai. Kalau sudah selesai, saya sudah horizontal masuk peti. Kemudian relasi dengan gereja, dengan jemaat. Ya, ada dua hal di situ, khotbah dan pendampingan rohani. Kemudian dengan masyarakat. Kemudian dengan lingkungan hidup.
Saya kira inilah aspek-aspek relasi yang kita alami dalam hidupnya. Jadi kalau kita bicara spiritual pastoral, kita bicara tentang model bagaimana hubungan dengan diri sendiri dan itu dilihat oleh orang sekitar kita. Bagaimana hubungan saya dengan keluarga itu dilihat oleh orang sekitar saya. Bagaimana hubungan saya dengan sesama teman pelayanan itu dilihat oleh orang sekitar kita. Dan bagaimana hubungan saya dengan lingkungan hidup. Jadi kalau kita bicara spiritualitas, kita tidak bicara kita pergi menyendiri mengasingkan diri dunia ini. Tapi justru kalau kita bicara spiritualitas pastoral, kita bicara kita masuk ke dalam dunia itu. Kita berada di sana. Kenapa kita berada di sana? Karena kita dipanggil untuk diutus ke dalam dunia. Jadi kita dipanggil bukan untuk terasing dari dunia ini, tapi justru untuk masuk ke dalam dunia itu menjadi rumah kita yang sementara. Sebelum Allah memanggil kita bersama dengan Dia. Jadi itu bisa kita katakan seperti satu latihan rohani lah, ya. Sehingga nanti waktu kita bertemu Kristus kita tidak kaget. Wah, siapa gitu ya? Kenapa? Kita sudah berlatih menjadi serupa dengan Kristus di dunia ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Persis ya Pak? Persis ya kali ya? Waktunya ya? Oh masih lama. Udah Pak John Lee udah bilang. Ini kok. Baik, saya kira saya berhenti di sini Pak. Oke, mari kita beri applause. Saudara, dengan demikian kita akan ambil break 10 menit. Di bawah ada kopi dan berarti kita punya waktu pertanyaan tuh 40 menit ya. Jadi kita kembali lagi ke sini jam 2.20 sambil mulai siap dengan pertanyaan. Bagi jemaat saudara tamu hari ini, apakah boleh kita ketahui tamu kita yang bukan dari mahasiswa dan komunitas STT boleh bangkit berdiri supaya kita juga bisa menyambutnya pada hari ini. Silakan tolong berdiri. Ya, ada Pak Ian, ada istri, ada. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Untuk diketahui buku ini dijual di bawah, jadi nanti kalau ingin memiliki silakan. Oke, selamat beristirahat sampai nanti jam 2.20. Saudara baik, kita akan teruskan dengan sesi tanya jawab. Karena waktu kita akan buka dalam mungkin 2 atau 3 termin. Saya undang Pak Arman untuk maju ke depan. Baik, termin pertama saya buka untuk 2 penanya, tapi mungkin saya serahkan dulu apakah ada, silakan angkat tangan. Ada penanya? Oke, Asidoro 1. Oke, silakan Asidoro. Selamat siang Pak, saya ingin bertanya kepada konsep spiritualitas pastoral yang coba Bapak tuliskan ini. Jadi kalau dalam tadi dari awal kita melihat bahwa konsepnya diambil dari 2 Korintus 13 ayat 13 itu, di mana hakikatnya sesungguhnya spiritualitas tersebut adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus dan esensinya menikmati dan mengalami Tuhan. Nah, Sigmund Freud mengatakan kalau segala sesuatu bisa jadi sebuah ekspresi atau yang disebut dengan katarsis atau perluapan emosi sesaat. Nah, bagaimana hal itu supaya spiritualitas tidak menjadi perluasan emosi atau ekspresi emosi sesaat, sehingga kita bisa melihat dalam satu kesatuan antara anugerah, kasih, dan persekutuan itu boleh tercakup dalam satu tindakan, Pak. Mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih, Pak. Oke, saya punya satu pertanyaan Pak, sebelum kemudian kita buka ya. Tadi Pak Arman menjelaskan, kita kan punya tradisi
saat teduh, Pak, membaca Alkitab dan berdoa. Jadi Pak Arman sudah menjelaskan mengenai doa. Mungkin ada di buku, tapi kalau bisa tolong jelaskan peranan membaca Alkitab dalam spiritualitas. Dua ini, Pak, kalau harus memilih, Pak, misalnya karena satu dan lain hal ataupun karena keyakinan teologis atau macam-macam, menurut Bapak apa yang wajib ada, Pak? Kalau dari dua ini harus memilih satu, itu menurut Bapak akan memilih yang mana? Oke, terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaan, ini pertanyaan yang bagus juga ya. Apakah memang kalau kita bicara spiritualitas kita bicara emosi, gitu ya? Tidak. Yang kita bicarakan itu adalah relasi, hubungan, gitu ya. Persambungan saya dengan Pak John Lee. Jadi begitu saya bertemu dengan Pak John Lee, saya bertemu dengan dia dengan seluruh diri saya, ya, emosi saya, pikiran saya, bahkan pengalaman saya, semua itu bertemu dengan Pak John Lee. Begitu juga Pak John Lee bertemu dengan saya, gitu ya. Nah, sehingga dalam perjumpaan ini, dalam pertemuan, persambungan saya, relasi saya dengan Pak John Lee, itulah spiritualitas. Ya, jadi kalau kita bicara spiritualitas, kita bicara pertemuan itu sendiri. Sama seperti saya pertama sekali dibawa oleh Roh Kudus kepada Kristus. Nah, dalam pertemuan itu, kita banyak tema-tema yang akan kita nikmati. Nah, kalau dengan relasi saya dengan Roh Kudus, 3 tema yang akan saya nikmati. Ya, 3 hal yang akan saya nikmati seumur hidup saya. Anugerah, kasih, persekutuan. Ini akan terus-menerus kita nikmati. Nah, kalau saya ketemu dengan Pak John Lee, ya banyak tema. Mungkin salah satu temanya adalah misalnya ya makan kitio goreng gitu ya, misalnya, ya kan? Itu salah satu tema waktu kami bertemu, itu yang kami bicarakan, kami bahas gitu. Jadi ini perjumpaan, pertemuan. Bagi saya itulah spiritualitas. Gitu ya. Jadi tidak terbatas pada satu emosi gitu ya, satu keadaan yang kita kondisikan, bukan. Ya, semua. Ya, begitu saya bertemu, itu spiritualitas pendeta. Oleh karena itu, sebagai pendeta, ya, waktu kita bertemu dengan siapa saja dalam hidup ini, itu pertemuan yang luar biasa sebenarnya. Pertemuan yang bisa menyembuhkan dia. Pertemuan juga itu mungkin akan menyakitkan kita. Itulah pendeta memang. Tapi dia menyakitkan kita, pastilah itu sebenarnya untuk kesembuhan kita juga. Misalnya, saya ambil contoh ya. Misalnya kita berdoa, Tuhan ajarilah aku kesabaran. Bagaimana cara Tuhan mengajari kita sabar? Dia akan kirim 10 mahasiswa yang membuat kita tidak sabar. Sehingga nanti kalau Tuhan kirim 100 mahasiswa yang membuat kita tidak sabar, kita sudah terlatih, sudah biasa. Jadi sudah tidak ada masalah lagi. Ya, seperti itulah. Ya, kalau kita lihat Tuhan Yesus kan, dia bertemu dengan banyak orang, dan itu perjumpaan memang punya 2 akibat. Perjumpaan yang semakin lama, kalau kita baca Injil, yang semakin lama semakin intens, dia dimusuhi. Ujungnya kayu salib. Tapi juga perjumpaan dengan muridnya yang intens membuat mereka ya makin lama makin mengerti Yesus anak Allah. Nah, begitu juga perjumpaan kita dengan jemaat, dengan orang yang kadang-kadang mungkin tidak terus-menerus, tapi mungkin hanya 1 kali, mereka melihat, ya ini pertemuan yang menyembuhkan saya. Ya, jadi kalau kita bicara spiritualitas, yang saya pahami adalah waktu kita ada relasi itu. Ya, karena apa? Karena itu merupakan cermin, merupakan bentuk kelihatan daripada relasi saya dengan Allah Tritunggal itu yang tidak kelihatan. Itu ditampilkan, ditampakkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, ini pertanyaan Pak John Lee Joy Hin ya.
Kalau kita suruh pilih sebagai pendeta, ini saya bicara sebagai pendeta ya, itu kesibukannya luar biasa. Ya, kesibukan yang saya kira itu hanya Roh Kudus yang bisa membuat itu bisa bertahan itu. Kalau saya lihat kemampuannya nggak mungkin itu, mustahil lah gitu ya. Saya lihat pendeta yang tekanannya begitu kuat. Kalau seandainya disuruh pilih, membaca Alkitab atau doa, gitu ya, pada hari itu, saya akan milih doa. Kenapa? Karena itu bisa saya lakukan sepanjang hari. Tapi apakah besoknya saya tidak baca Alkitab? Ya bacalah, ya kan? Kenapa? Karena kalau untuk baca Alkitab, ya ini karena latar belakang saya Perjanjian Baru, ya otomatis di kepala saya itu, ya saya paham dan mengertilah. Nah, kita di gereja itu ada namanya gerakan baca Alkitab. Jadi itu pakai WA, ya. Jadi semua melapor, ada adminnya, ya. Semua melapor ke admin itu baca Alkitab, gitu. Dia sudah menyelesaikan. Ini kita sudah mau selesai Wahyu, ya. Mereka lagi baca Wahyu. Saya ketinggalan dari mereka. Jadi nanti tanggal 1 mulai masuk lagi Perjanjian Lama gitu. Jadi itu melapor. Awal-awalnya itu seru itu karena yang 10 semua mencapai top 10, 10 terbesar. Karena harus lapor di grup kan, adminnya itu hebat itu juga karena dia harus rekap itu semua 10 besar. Itu karena yang di dalam anggota ini adalah tidak hanya orang tua tapi juga anak remaja. Itu anak remaja sampai bilang begini. Karena itu kadang-kadang di situ baru saya tahu jemaat saya itu banyak yang nggak tidur rupanya. Jadi mereka lapornya itu jam 00.00 gitu. Supaya apa? Mengejar top 10 tadi. 10 besar. Jadi ini anak udah setengah mati dia baca, dia nggak masuk 10 besar. Akhirnya dibilang sama mamanya, "Mak, aku jam apa bangunkan supaya aku masuk top 10 gitu." Dia pengen sekali masuk 10 besar gitu ya. Ya luar biasa juga. Ya, seperti sekarang saya ketinggalan dengan mereka. Ya karena ya itu tadi Pak, banyak alasannya gitu. Jadi kalau Bapak tanya saya pilih ya terpaksa memang begitulah. Itu kenyataannya memang begitu. Ya, tapi saya bisa mengejar mereka juga. Ya, mereka sekarang sudah di Wahyu, saya agak ketinggalan. Nggak apa-apa juga. Ya, yang penting baca, renungkan, kemudian lakukan. Kata lakukan itu yang penting. Kita gagal hari itu melakukannya nggak apa-apa juga. Ya kan hidup kita ini kan menikmati anugerah itu, menikmati kasih itu, menikmati persekutuan itu. Itu yang kita alami. Jadi kalau kita tidak paham itu, aduh sedih banget jadi orang Kristen. Kita menikmati kok. 3 itu kita nikmati. Ya, kita mengalaminya hari demi hari. Gak ada yang perlu kita lakukan. Menikmati kasih Allah, menikmati persekutuan dengan Allah Tritunggal, menikmati anugerah. Ya, itu kira-kira Pak. Oke. Ya, jadi itu kalau Bapak suruh pilih ya itu pilihan saya Pak. Oke, tapi cuma 1 hari ya Pak ya? Kadang-kadang bisa 2-3 hari juga Pak itu. Tapi karena kadang-kadang kan terbang ke sana, makanya itu saya hindari gitu ya, seminar. Tapi ya pastilah itu saya harus baca gitu. Oke, silakan termin kedua, ada 2 ya, Naomi dan Michael. Terus ada Andre. Oke, kita langsung selesaikan 3 orang, gak apa-apa. Silakan. Terima kasih Pak Arman. Pak, saya tertarik dengan bab doa Pak. Itu saya ingat di Efesus 6 ayat 18. Itu dikatakan berdoalah setiap waktu di dalam roh. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saya selalu kurang nyambung. Kenapa orang kudus sih? Kenapa harus orang kudus? Kenapa saya nggak boleh untuk berdoa untuk saya sendiri di dalam roh? Nah, sebenarnya berarti saya ada yang tidak paham berdoa di dalam roh itu sebenarnya definisinya itu seperti apa, Pak? Terima kasih. Oke, Michael Tulak, silakan. Terima kasih, Pak. Saya ingin bertanya,
bagaimana gitu menurut Bapak mengenai membangun spiritualitas itu dengan menggunakan objek baru, kemudian bisa menikmati relasi dengan Tuhan. Nah, misalkan saja yang sederhana itu kita perlu dengarkan lagu rohani gitu. Nah, tapi kalau kita tanpa itu kita tidak bisa. Nah, di situ kita merasa relasi dengan Tuhan itu terganggu. Nah, bagaimana menurut Bapak gitu menanggapi hal ini? Jadi spiritualitas itu dapat terbangun kalau ada objek-objek tadi. Terima kasih. Oke, silakan yang ketiga, Andre. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya tertarik dengan bagian mendengar suara Roh Kudus. Jadi Pak, bagaimana kaitan antara hati nurani dengan suara Roh Kudus dalam konteks spiritual pastoral ini? Terima kasih. Oke. Kelihatannya semua udah pegang buku tuh Pak. Iya. Ya, sudah melihat buku nih. Senang sekali itu ya. Tapi yang senang bukan saya gitu kan, sekolah itu senang sekali itu kalau semua pegang buku ini, ya kan? Terutama Pak Jondi ya, senang. Baik, saya mulai dulu. Oh, ngapain saya pegang ini Pak? Saya pikir Bapak mau jalan ke situ, Pak. Aduh. Ya, dengan Efesus 6:18 ya, soal berdoa setiap saat, kemudian juga berdoa dalam roh. Ya, apa artinya berdoa dalam roh? Saya kira berdoa dalam roh ini, kalau untuk bagian ini ya, sepertinya ini bukan dimaksudkan berdoa dengan bahasa lidah. Sepertinya bukan itu yang dimaksudkan di sini. Kemudian ini doa dalam bentuk perintah itu untuk doa kepada semua jemaat, ya. Penjelasannya di sini kita harus paham itu dalam kaitan dengan Roma 8:26. Nah, Roma 8:26. Coba sama-sama kita buka Alkitab kita. Dari Roma 8:26. Kalau sudah ketemu, ya, saya bacakan. Sudah ketemu ya, saya bacakan untuk kita. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya sebenarnya harus berdoa. Tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan yang tidak terucapkan. Dengan perkataan lain ya, sebenarnya kita juga tidak tahu itu, tapi Roh menolong kita. Berdoa, kita mau sampaikan, ataupun mungkin tanpa kita sampaikan. Itu penjelasan saya singkat. Nah, nanti yang agak panjang karena saya tulis tafsiran kalau Efesus ini, sabar ya. Gitu ya. Baik, kemudian tadi lagu rohani dalam spiritualitas gitu ya. Memang dalam buku ini nggak disebutkan, ya kan? Calvert itu dia mengatakan bahwa Mozart itu hal yang itu satu komposisi yang hebat lah begitu. Betul ya Pak Andreas ya? Nggak salah saya kan Pak? Ya. Cuman dia pakai pipa juga di samping itu gitu ya. Pipa cangklong. Tapi dia katakan musik itu penting. Ya. Kemudian sekarang saya nggak punya waktu. Maka Pak, soal lagu ini nggak ada di sini. Karena saya pikir siapa pendeta sempat punya waktu dengerin musik begitu. Kalau dia bisa dengar musik, paling dia musik dengar di gereja lah.
Ya kan, musik dengar gereja pun kalau dia nggak sedih aja udah bagus itu gitu. Karena yang mimpin musik udah dot gitu kan, mimpin juga gimana gitu ya. Ya di sini saya agak senang dengar musiknya gitu ya. Kalau dulu memang saya sempat itu, makanya itu paling enak itu hidup sebagai mahasiswa sebenarnya. Karena dia kan punya tiga pekerjaan aja. Makan, tidur, belajar. Nggak ada yang lain kan? Ada nggak yang lain? Oh, piket pelayanan juga ada ya. Ya betul juga ya kan. Di situ saya sempat dengarkan musik Mozart. Saya dengar karena dia bilang Mozart itu lebih movementnya lebih emosional gitu kan. Saya dengerin apa bedanya dia dengan Beethoven. Sebelumnya saya suka Beethoven, gitu kan? Kenapa kok Mozart dikatakan itu musik surgawi? Emosinya lebih kuat gitu dalam musiknya. Setelah saya dengar bandingkan, betul juga, gitu ya. Jadi, tapi kemudian saya berpikir, masa kan ada waktu pendeta untuk dengar musik? Ya, saya rasanya sih umumnya pendeta saya jumpai gitu nggak ada, ya, yang dengar musik. Ya, mereka suka nyanyi betul, ya, tapi nyanyi itu batasnya di gereja. Oleh karena itu memang di sini nggak ada. Kalau jemaat mungkin perlu. Nanti saya akan tulis spiritualitas jemaat. Salah satu itu adalah lagu rohani. Ya, itu alasannya. Ini nggak ada. Jadi bukan berarti itu nggak perlu. Saya kira itu perlu, ya, gitu. Saya sendiri sih. Gimana ya, saya suka dengar musik begitu nyanyi, tapi saya nggak bisa nyanyi. Jadi kalau saya bisa nyanyi itu tanda-tanda akhir zaman itu. Suara saya nggak sebagus Christine, nggak sebagus dia. Saya ngomong aja fals, ya kan? Enggak ya? Nggak berani, Pak. Nggak berani saya enggak. Jadi saya rasa perlulah, ya. Tapi kalau kehidupan pendeta, saya rasa sebagai pendeta rasanya sih nggak mungkin ada waktu untuk itu. Mungkin kalau pertanyaannya, sekarang ada tren kan kalau mau masuk ke spiritual harus ada lagu yang menggugah, lagu kayaknya supaya kita itu masuk dalam suasana, mungkin begitu kali ya. Juga bisa. Itu akar pikirannya dari Yohanes pasal 4, menyembah Allah dan roh. Gitu ya. Oke, kalau menyembah Allah dan roh, rohnya itu ditafsirkan roh manusia. Oleh karena itu roh manusia ini harus diangkatkan. Bagaimana cara mengangkatnya? Musik. Saya rasa salah lah. Roh yang dimaksudkan di situ jelas itu Roh Kudus. Ya, jadi nggak perlu diangkat-angkat. Memang betul ada emosi. Tapi kita jangan lupa manusia itu bukan hanya emosi juga. Dia punya rasio akal budi, ada pikiran gitu ya. Jadi kedua-dua hal ini saya kira mesti seimbang dalam ibadah kita. Itu saya rasa, Pak. Okay. Ya, jadi nggak perlu diangkatlah itu rohnya atau apa ya. Nggak salah juga kalau itu di ini kan. Tapi juga kalau ibadah yang terlalu emosional nggak rasional juga nggak baik. Kalau ibadah yang terlalu rasional nggak emosional juga nggak baik menurut saya. Dua-duanya. Ya. Khotbah juga gitu, menyentuh emosinya, menyentuh pikirannya. Dan yang terutama adalah menggerakkan kehendaknya. Sehingga dia pulang, saya akan lakukan ini. Ya, saya kira yang terakhir hubungan hati nurani dan Roh Kudus, gitu ya. Roh Kudus berbicara di mana, gitu. Kan konsepnya ada begini, ya kan? Apakah Roh Kudus itu ada di dalam kita atau bersama dengan kita? Relasi. Ya, itu ada disertasinya Rabens itu, Volker Rabens, ya, membahas tentang itu. Nanti bisa bukunya ada di perpustakaan kita, ya, baca itu buku itu. Kalau menurut saya itu adalah Roh Kudus bukan, ini pengertian saya, mungkin saya salah, ya, bukan merasuki kita di dalam, tapi bersama dengan kita. Relasi saya dengan Roh Kudus dan Allah Tritunggal itu. Jadi tidak sama. Jadi tidak sama kalau mengatakan in Christo, dalam Kristus, bukan berarti ini ruangan ini Kristus kita ada di dalamnya. Nah,
arti dalam Kristus itu adalah dalam arti bukan hanya mystical union begitu, tapi dalam arti memang ya seperti murid-murid dulu berjalan bersama dengan Kristus, demikian juga saya sedang berjalan sekarang bersama dengan Roh Kudus. Tidak saya lihat memang, ya, tapi Dia sedang bersama dengan saya, berjalan bersama, relasi bersama, hidup bersama, dan saya hidup diatur olehnya melalui apa? Melalui Alkitab. Jadi bukan melalui perasaan saya, hari ini perasaan saya rasa-rasanya Roh Kudus agak jauh nih, gitu. Bukan. Kita perasa tidak baik atau baik, Roh Kudus tidak tergantung pada perasaan kita, ya, hati nurani kita, gitu. Apakah hati nurani itu bisa diingatkan? Ya bisa saja, ya kan? Kalau kita belajar etika kan dikatakan itu ada peran juga, gitu. Tapi yang paling utama adalah kita eksegesis Alkitab. Calvert juga bilang gitu. Apa yang terutama dalam hidup ini? Eksegesis pertama. Kedua, eksegesis. Ketiga, eksegesis. Itu church dogmatik yang makanya tebal itu isinya eksegesis semua. Dan dia mulai startnya dari mana? Roma. Jadi kalau mau seperti Calvert, tulislah kitab Roma, kitab kemudian Filipi, gitu. Pak Surip itu udah mengikut langkah sana dia, udah milih Filipi dia. Filipi dulu dia, Roma belakangan ya. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Oke, satu termin lagi, kita punya waktu sekitar 11 menit. Kalau ada lagi silakan. Ya, ada Bu Castelia. Oke, Pak Yan, ya Pak Yan. Oke, ada lagi? Kalau ada satu lagi? Oh, ada dua malah. Ya, oke, ada Pak Jupa, ada Gunawan. Kita selesaikan termin ini dengan 4 orang. Bu Castelia, silakan. Terima kasih Pak buat pemaparan yang baik dari buku ini. Bukan karena saya dikutip ya Pak ya, tetapi memang bagus buku ini. Ini saya lebih bertanya kepada hal yang lebih konseptual mungkin. Spiritualitas dengan pastoral itu kan dua entitas yang sangat berbeda sekali, dua konsep yang sangat berbeda. Dalam pengertian spiritualitas itu di balik pemahaman tentang spiritualitas kita akan mengenal sebuah pemikiran di balik itu adalah mystical, sesuatu yang mystical. Sementara pastoral itu kan sesuatu yang bersifat faktual, Pak, yang aktual, yang dilakukan. Kalau mystical itu memang dirasakan di dalam pengalaman, kalau pastoral itu dilakukan di dalam perbuatan gitu kan. Nah Bapak kan dalam menulis ini mencoba untuk menyatukan pemikiran ini antara yang mystical dengan yang faktual yang memang dilakukan dan diperbuat oleh seseorang gitu di dalam pelayanannya. Pertanyaan saya begini, orang yang menjadi pendeta atau kemudian dia melakukan pelayanan di dalam sebuah jemaat dan kemudian orang menyebut dia sebagai hamba Tuhan, yang dia tahu persis di dalam dirinya itu dia bertugas sebagai seorang pastor, artinya dia melakukan tugas faktual sebagai seorang gembala, sebagai seorang hamba Tuhan. Gitu. Nah, apakah mungkin, ataukah Bapak ingin mengatakan bahwa sebenarnya kalau pastoral yang bersifat faktual itu dilakukan tanpa ditopang atau tanpa dipayungi oleh sesuatu yang bersifat mystical di dalam dirinya itu, maka sebenarnya kamu akan mengalami failure, kegagalan besar di dalam tugas pastoral itu. Oleh karena konsentrasimu adalah kepada sesuatu yang hanya bersifat faktual saja. Padahal sesungguhnya di balik itu, di balik pastoral yang sebenarnya, yang saya tangkap, apakah Bapak ingin mengatakan bahwa yang harus dimiliki oleh seorang yang menyebut dirinya hamba Tuhan atau pastor itu adalah sesuatu yang dia dapati secara mystical itu. Disitulah titik temu yang memungkinkan dia untuk bisa melakukan tugas pastoral yang bersifat faktual itu secara benar di dalam konsep yang tepat sesuai dengan Alkitab misalnya.
Nah, kalau misalnya demikian kan artinya beberapa orang yang memahami tugas pastoral itu sebagai skill penggembalaan itu kan tidak tepat, gitu kan Pak, tidak tepat. Nah, itu sebabnya mungkin Bapak ingin menyampaikan lewat presentasi semacam ini. Nah, apakah bisa diberikan secara konkret bagaimana sebenarnya orang bisa menemukan perkawinan yang esensial sekali gitu dalam perjumpaan antara yang mistikal dengan yang faktual di dalam pelayanan pastoral seseorang di tengah jemaat gitu. Oke, terima kasih. Yang kedua Pak Yan, setelah itu Pak Jupa, dan terakhir Gunawan. Ya, shalom Pak Arman, saya Yan Suhendra. Pak, kalau mengenai spiritualitas pastoral, tadi saya baru menangkap sedikit mengenai relasi hamba Tuhan atau pastor dengan Allah dan Roh Kudus, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan juga menikmati anugerah dan juga hidup di dalam kasih Allah itu. Yang saya mau tanyakan adalah kalau tadi kata berdoa adalah sebuah relasi kita dengan Tuhan atau dengan Roh Kudus, bukankah juga dikatakan tadi di Roma tadi saya baca bahwa Roh itu yang berteriak bahkan dengan teriakan yang tidak bisa kita ungkapkan, dan bahkan Roh Kudus itu dia kan sifatnya menogene, Pak, tinggal tetap. Apakah kalau kita tidak lupa berdoa sebagai pastoral, bagaimana hubungan ini dengan dampak terhadap spiritualitas seorang pastor? Yang kedua, mengenai menikmati kasih anugerah tadi, yang di awal di depan dipresentasikan tentang kasih, adalah kalau tadi saya dengar Ibu di belakang tadi bilang mystical, saya setuju Pak, kalau misal pastoral itu seharusnya adalah orang yang mempunyai gaya hidup mistikus, artinya dia yang bisa melepaskan atau berkenosis untuk dirinya terhadap keinginan-keinginan dunia atau kebanggaan-kebanggaan terhadap yang dimiliki, apakah kebanggaan-kebanggaan yang dicari oleh orang di dalam dunia ini, dan apakah spiritualitas seorang pastor harusnya seorang pastor itu belajar untuk melepaskan hal-hal yang mengikat dirinya dengan keduniawian, misal dengan materi dan segala-galanya. Nah, bagaimana kalau misalnya tadi saya setuju berdoa juga menjadi satu bagian penting dari seorang pastor, dan juga buat saya sangat penting, bagus setuju juga saya dengan membaca Alkitab, karena saya pernah berpikir kalau saya, kebetulan kan saya punya teman-teman banyak berlatar belakang denominasi tertentu Pak. Jadi mereka menekankan bahwa apa-apa Roh Kudus gitu. Saya pernah bilang, kalau you gak pernah baca Alkitab, kalau kita lagi duduk di Starbucks pun, kalau kita lagi ngobrol dengan Roh Kudus, saya yakin saya gak kenal itu siapa. Karena kita gak pernah baca firman. Kalau kita hanya mengandalkan berdoa tanpa mengandalkan membaca firman atau mempelajarinya semakin mendalam untuk mengenal isi firman itu, saya rasa mustahil kita mengerti relasi yang kita bangun, akhirnya untuk kita menerima kehendak Tuhan untuk kita lakukan dalam sehari-hari. Pertanyaannya tadi Pak, kalau misalnya kita lupa berdoa, apakah spiritualitas kita itu dipertanyakan gitu Pak, dan membaca Alkitab? Ya, thank you Pak. Oke, silakan Pak Jupa. Ya Pak, berkaitan dengan yang tadi pertanyaan Bu Castelia, apakah kan kelihatannya kan begini, perjumpaan itu akan mentransformasi hidupnya pastor, lalu itu nampak dalam pelayanan gitu, dalam relasinya dengan berbagai orang gitu. Nah, jadi pertanyaan saya gini Pak, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa kita sedang mengalami perjumpaan demi perjumpaan? Apakah itu bisa otomatis tergambar dari bentuk pelayanan kita di tengah-tengah 5 aspek itu? Dan yang kedua adalah, nah bagaimana juga kita supaya tidak berpikir bahwa ketika kita tidak berdoa, tidak baca Alkitab, nah itu kan bisa jadi sebuah cook baru bagi kita, bagi para pastor. Nah bagaimana untuk bisa lepas daripada pemikiran itu sehingga itu bisa dimaknai dengan merdeka.
Nah, lalu dampaknya yang ketiga adalah apakah memang spiritualitas pastoral ini akan menjamin hidup kita seimbang? Itu aja, Pak. Oke, ini makin siang pertanyaan makin panjang-panjang ini ya. Makin berat, Pak. Makin berat makanya Pak. Tidak ingin berakhir Pak. Ya. Terakhir, Gunawan. Selamat siang. Saya mau bertanya ini Pak tentang kata persekutuan. Kata persekutuan. Nah, jadi yang dimaksud Paulus, kata persekutuan itu sendiri maknanya itu bagaimana? Yang dibilang 2 Korintus 13:13, persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian, persekutuan Roh Kudus. Nah, itu saya kurang paham. Kemudian yang kedua, sejauh mana sih perjumpaan kita dengan orang-orang itu dikategorikan menikmati persekutuan? Atau bagaimana kita bisa tahu kalau persekutuan kita dengan orang itu seperti yang dimaksud di Korintus gitu Pak, seperti yang dimaksud di surat Korintus. Nah, mungkin seperti itu Pak. Oke, terima kasih. Ya, silakan. Terima kasih Bu Castelia. Betul, memang ini 2 hal yang berbeda. Memang itu jangan sampai kalau bicara spiritual pastoral ini tidak lain kita sedang bicara pastoral, begitu ya. Makanya waktu bicara khotbah itu bicaranya, contohnya misalnya bicara khotbah itu, khotbah yang baik itu adalah khotbah yang telah mengubahkan diri pendetanya dulu, begitu, baru kemudian dia sampaikan. Jadi memang ini bukan bukan soal pastoralnya, tapi soal spiritual pastoral. Contoh konkretnya mungkin begini ya Bu ya. Spiritual pastoral. Contoh konkretnya, misalnya kan saya itu baca Alkitab, pakai teknik eksegesis, gitu ya, macam-macam gitu. Tentu menghadapi ada 1-2 ayat yang sulit saya mengerti. Bagaimana cara saya? Nah, Calvin kan sudah bilang bahwa Roh Kudus dan Alkitab nggak bisa dipisahkan, gitu. Nah, di situ ya doa, nggak ada cara lain. Kemudian sabar aja menunggu, gitu. Apa sih maksudnya ini? Apa sih artinya ini? Begitu ya. Kemudian, oh ya mungkin ini artinya, gitu. Diingatkan. Ya, jadi memang betul Ibu, ini aspek mistikalnya ada, tapi saya coba hindari itu. Makanya saya nggak gunakan Bu di dalam, gitu. Tapi ini kan sepertinya kan saya katakan ini relasi. Jadi relasi saya dengan Allah Tritunggal itu yang kemudian tercermin dalam relasi saya dengan orang sekitar saya, dengan lingkungan hidup. Ya, jadi saya menjadi model yang baik. Model tidak baik, ya tidak masalah juga, ya kan? Karena dalam Alkitab kan semuanya begitu, ya. Selalu ada second chance kalau kita lihat, ya. Oleh karena itu kesempatan kedua itu jangan dianggap remeh, anggap enteng. Itu adalah kesempatan, anugerah yang diberikan kepada kita untuk terus baik begitu, mempersembahkan best of the best dari kita. Jadi kalau kita lihat di sini, ini bicara lebih banyak itu dalam tataran konsep pemahaman kita. Apakah kalau orang tidak punya buku ini, atau jangan buku ini deh gitu ya, tidak memiliki paham spiritualitas, dia pastoralnya tidak akan baik begitu ya. Mungkin dia akan melakukannya itu tanpa satu kesadaran. Kenapa? Roh Kudus membimbing dia, tapi mungkin dia tidak sadari gitu ya. Ini menolong untuk melihat lebih jelas, lebih terang benderang apa yang selama ini sudah dilakukan. Itu saja sebenarnya Bu, yang ingin disampaikan oleh buku ini, sehingga menolong dia untuk melihat bahwa betul dia hidup bersama Roh Kudus. Oke, sekarang saya ambil contoh misalnya begini Bu. Saya ini, itu selalu begitu saya, ya kan? Gitu. Itu mengganggu betul. Ya, kalau khotbah atau apapun begitu. Kenapa? Kan ada jemaat saya itu dokter, dia bilang pita suara saya ini lemah, nggak kuat gitu. Oleh karena itu dia bilang, kalau khotbah jangan teriak-teriak gitu.
datar aja. Ya ke datar aja kan di Inggris itu khotbah begitu. Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan begini, sebelum khotbah, saya doa Tuhan kasih saya suara. Supaya selama khotbah itu jangan gitu. Nah, setelah turun, saya nggak punya gitu, oh terima kasih Tuhan. Nggak ada apa namanya, seperti begitu Bu. Jadi ini memang soal relasi. Jadi ketika saya berjumpa dengan jemaat, mereka juga tahu. Ya, sehingga kalau saya tidak gitu, mereka melihat, wah mujizat ini, gitu. Kan selalu saya begitu kan, gitu. Kenapa? Pita suaranya lemah, faktor umur itu, ya. Makanya banyak pendeta itu persoalannya di mana? Pita suara. Jadi jaga baik-baik pita suaramu. Yang itu sangat mahal. Gitu. Baik, itu yang bisa saya sampaikan kepada Ibu Castelia. Jadi kalau orang tidak memahami, mungkin saya buat lebih tajam aja deh Bu, gitu ya. Kalau orang tidak punya buku spiritual pastoral, pastilah pelayanannya mungkin kurang efektif. Mungkin begitu kali ya Bu ya. Pak Joni senang deh nih, ya kan? Aku buku ini, laris buku ini Pak. Baik, yang kedua dari Pak Yan tadi soal dampak doa dalam pastoral, roh dan Alkitab memang tidak bisa dipisahkan gitu ya Pak ya. Pendeta itu doanya begini Pak selalu. Dia doakan orang lain. Kalau jemaat itu doanya untuk dirinya, Pak Pendeta doakan kesehatan, itu selalu itu. Doakan kesehatan, doakan pekerjaan, ya kan? Doakan supaya berkat tahun ini bagus ekonomi gitu. Itu jemaat. Terus pendeta mendoakan dia. Pendetanya sendiri tidak mendoakan dirinya untuk Allah gitu. Kebanyakan saya lihat begitu. Nah, ini menolong untuk melihat bahwa ada keseimbangan lah. Ya, dia harus juga memelihara relasinya dengan Tuhan. Ya, doa untuk dirinya. Itu kan ada satu mengatakan begini ya, doa yang paling dalam itu adalah doa yang silent gitu. Ya, misalnya kalau kita senang sama orang, biasanya itu masih kalau tahap senang kita ngomongnya banyak supaya impress kan gitu ya. Ini kan hari Valentine ya. Ya kan, hari Valentine ya Pak ya. Ya. Saya tadi mau pakai dasi pink sebenarnya Pak. Tapi bisa dimarahin saya tuh, diledekin pakai dasi pink nanti kan. Dalam relasi yang semakin mendalam, ya kan, kita nggak butuh kata-kata lagi. Betul ya? Kalau yang diam berarti belum pernah mengalami. Ya kan? Kita nggak butuh lagi, gitu. Ya. Begitu juga relasi kita dengan Roh Kudus. Nah, pendeta itu dalam kedalaman seperti itulah dia. Yang dimana kata-kata sudah tidak berlaku lagi. Ya, lupa berdoa. Bagaimana? Tidak spiritual. Kalau pendeta itu pasti doa Pak. Dia memang nggak mau berdoa, tapi minta doa gitu. Pak Pendeta doakan gitu. Pasti dia doa itu. Jadi kalau tadi itu yang didoakan orang lain gitu ya. Dia harus sampai kepada tahap bahwa persekutuan yang lebih intim dalam itu di mana kata-kata nggak cukup lagi, gitu Pak. Dan itu saya kira Roh Kudus tidak akan memberikan kita setiap hari. Ada momen mungkin itu akan diberikan supaya kita semakin mengerti kedalaman kasih, kedalaman persekutuan, kedalaman anugerah. Ya, oke, kira-kira begitu ya Pak ya. Kemudian ini sudah lewat 5 menit Pak. Ya, 5 menit lagi ya. 2 pertanyaan yang sulit saya rasa ini. Soal perjumpaan, Alkitab tadi itu, kemudian soal hidup seimbang. Apakah yang terakhir itu aja lah, nanti kalau apa kan bisa kita tanya di luar apa ya.
apakah kalau baca buku ini hidupnya seimbang? Ya kan? Kalau melihat ini komentar-komentar di sini, ya kan? Saya baca dulu komentarnya Pak Andreas ya. Ya kan? Ya, ini kalau di Pak Andreas mengatakan, wah luar biasa nih, ya kan gitu. Ya, gini, saya percaya dan saya yakin itu betul apa yang dikatakan Pak Andreas ini benar. Ya. Buku ini dapat menjadi berkat bagi banyak rohaniawan dan menjadi pendorong yang kuat bagi rohaniawan untuk membuat refleksi yang intensional agar mengenali kondisi dan kesehatan spiritualitas diri sendiri dalam pelayanan masing-masing. Amin. Kemudian lihat lagi nih apa komentarnya Pak Yongki Karman di belakang. Ya kan? Dia bilang itu pada zaman yang melimpah dengan barang-barang konsumsi, manusia kian inward looking dan mendapati dirinya bermasalah dengan materi yang memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Spiritnya menuntut spiritualitas. Jadi artinya kalau dia nggak punya buku ini, berarti ada kekosongan dalam hidupnya yang hanya bisa dipuaskan dengan dia ini komentar dari Ibu Gerneida Pakpahan, ya kan, Ibu Gerneida Pakpahan, ya. Jadi dia bilang begini ya, pemahaman yang jernih terhadap buku ini akan menjadikan pendeta, rohaniawan dan hamba Tuhan bangga dan terhormat untuk melayaninya. Saya kira itulah spiritualitas pastoral. Ya. Kemudian persekutuan, apa maknanya? Koinonia, ya kan? Studi kata dong. Di kelas itu ada yang ngerjakan itu kan ya? Koinonia ada kan ya? Nah, nanti bisa tanya dia. Artinya koinonia begini. Milik yang diberikan kepada saya, yang diberikan Roh Kudus kepada saya dan yang diberikan Roh Kudus kepada Pak John Lee sama, dan kami saling sharing. Ya, saling sharing karena apa? Karena ada yang tidak dimiliki Pak John Lee, itu ada pada saya diberikan Roh Kudus, itu melengkapi saya, dan apa yang ada pada saya tidak ada pada John Lee. Kenapa Roh Kudus memberikannya begitu? Supaya apa? Kita ada persekutuan. Karena kalau Roh Kudus memberikan saya lengkap semuanya, untuk apa? Kan nggak ada persekutuan lagi. Ya, oleh karena pemberian itu beragam, bermacam-macam, makanya persekutuan saya itu adalah suatu keharusan. Ya, supaya apa? Supaya karunia rohani yang ada pada Pak John Lee itu melengkapi saya, dan karunia rohani yang ada pada saya melengkapi Pak John Lee. Itu sebabnya semua jemaat kita pastilah minimal punya satu karunia. Tugas pendeta kemudian adalah mengembangkan itu. Ya, kalau nanti kalian jadi pendeta, kembangkan semua karunia rohani yang ada pada jemaat. Oke, sejauh mana perjumpaan itu spiritualitas gitu. Seperti saya katakan ini, arti bagi saya spiritualitas itu perjumpaan saya. Perjumpaan saya dengan pekerjaan, perjumpaan saya dengan orang, perjumpaan saya dengan keluarga, perjumpaan saya dengan lingkungan hidup ini. Dengan masyarakat, itulah spiritualitas. Ya, spiritualitas yang seperti apa? Menjadi model. Ya, beginilah hidup manusia. Seperti yang Tuhan Yesus lakukan juga. Ya kan? Dia menjadi model bagi murid-muridnya. Ya, kehidupannya begitu luar biasa sehingga orang begitu tertarik melihat dia, berbondong-bondong melihatnya. Harusnya pendeta juga seperti itu. Buku ini kiranya menolong ya untuk mencapai hal itu. Saya kira itu Pak, sudah lewat. Ya, baik, saya kira sudah lewat. Terima kasih Pak Arman. Mari kita beri aplaus untuk Pendeta Arman Barus. Nah, kalau saudara belum
mengerti juga ada dua cara. Yang pertama bisa bicara dengan Pak Arman, dan yang kedua beli bukunya. Dan dibaca tentu. Oke, selamat siang, terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa ya sekali lagi. Terima kasih Bapak untuk anugerah Tuhan yang memberkati kami dengan ceramah kuliah umum pada siang hari ini. Kami berdoa, mohon Tuhan yang menolong kami, memimpin kami supaya sebagai hamba-hamba-Mu Tuhan, kami terus boleh hidup dalam relasi yang benar, yang kuat dengan Tuhan, dan juga boleh punya relasi yang baik dengan jemaat, dengan dunia di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.